Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Masih naik lagi Bang Azam. Wah, kemarin belum kabur ya. Bang Azam kemarin sudah mengakui bahwasanya orang Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa. Cici. Silakan. Bang Azam official. Halo, ketemu Selamat lagi kita malam, saudara. Bang Azam, ketemu lagi kita. Terus kerjanya saudara ini. Kenapa kemarin kabur setelah mengeluarkan lagi, statement saudara. bahwasanya umat Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa? Aduh, lanjut tema yang ini dong. Sebentar dulu, saya tanya dulu yang kemarin. Kenapa setelah mengeluarkan statement orang Islam mempertuhan Muhammad lalu Anda melarikan diri? Iya. Tunggu, saya nyaringkan dulu saudara. Kecil suaranya. Ini nampaknya ini Anda sudah di sinyalnya delay. Dari kemarin sinyal delay. Coba jangan berat-berat itu headphone-nya. Oke, saudara lanjut. Jangan cerita Ya, terus. Oke, saudara. betul. Kemarin Ustadz Azam sudah mengaku bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Jangan pakai ustadz dong. Ini berjenggot karena sunnah bukan Nah ustadz. kan sudah saya bilang di hadapan saya tidak akan ada orang berani mengaku ustadz. Oke, sekarang saya tanya, betulkah Anda mengatakan? Lanjut. Betulkah Anda mengatakan bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad? Saya ulangi ya, jika karena mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikatakan mempertuhankan Nabi Muhammad secara bahasa, maka saksikanlah wahai penduduk langit dan bumi sekaligus jin dan manusia, saya mempertuhankan Muhammad secara bahasa. Mantap. Sudah selesai. Kenapa repot? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Ya. Anda mempertuhan Muhammad? Kalau orang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, tentu Baik, mereka terima akan kasih. paham Terima kasih terhadap atas pengakuannya. pilihan-pilihan diksi yang saya gunakan. Terima Udah kasih. selesai. Jangan Jadi repot. ini Lanjut. Azam Apa sudah yang Anda mengaku maksud? bahwa dia mempertuhan Jika Muhammad. ya kan. Selamat. Udah lanjut. lanjut. Bahkan lanjut. sudah saya upload ini. Jangan salah, ini sudah saya upload dan sudah ditonton Biar. 26.000 orang. Dengar. Ini sudah Biar, 26.000 orang yang nonton. Barusan saya upload beberapa Tidak jam yang lalu. apa-apa, Nih ya. saudara. Tidak Ini pernyataan apa-apa, Anda. saudara. Nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Udah. Iya. Udah. Mantap. Nah, sudah Anda sudah mengakui mempertuhan Muhammad. Silakan lanjut. Ya, apa yang Anda bahas? Sekarang Saya menggunakan diksi jika, ya kan udah gampang aja itu. Loh kok saudara. jika kan Kita- Anda yang sudah mendefinisikan Iya, arti Kan saya mempertuhan. dengarkan saudara, saya mengatakan jika Loh, karena bukan Anda kata harus jika. Ini Anda ngeles lagi. Inilah orang Muslim ngeles. Barusan ngomong bukan ini ngeles. les. Iya kan Azam. saya ulangi lagi. Dengarkan Azam. Bukankah Ya. saya tanya kepada Anda sebelumnya, apa itu mempertuhan? Anda jawab, mempertuhan adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul? Betul. Nah, dan Anda lakukan itu kepada Muhammad. Anda melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul? Betul aja. Lanjut terus. Iya, Lanjut. makanya Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan kaidah bahasa yang Anda Jadi definisikan begini, sendiri. saudara. Terjadi sebuah intensi yang berbeda antara Kristen dalam mempertuhankan Yesus Kristus dengan umat Islam menyikapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berbeda, saudara. Dia memang berbeda intinya. Secara bahasa yang Anda definisikan sendiri bahwa umat Muslim
melakukan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya. Makanya Tuhannya adalah Muhammad. Ketika orang Islam melakukan perintah-perintah syaitan dan menjauhi larangan-larangan syaitan, Anda bilang itu namanya mempertuhan syaitan. Betul? Saudara, Iya. iya. Dengarkan dulu saudara. Ya. Terjadi intensi yang berbeda. Umat Islam sebetapa apapun kekuatannya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammad, tetap mereka memposisikan Muhammad sebagai penyampai. Begitu berbeda dengan Kristen, penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Penyampai dikatakan orang, maksudnya dianggap gimana? sebagai pengutus. Maksudnya penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya gimana? Pengutus dianggap sebagai utusan dianggap sebagai pengutus. Di mana ada iman Kristen yang mengatakan bahwa pengutus adalah yang diutus? Di mana? Begini, ketika umat Kristen menginterpretasikan Yohanes 17 ayat 3 itu adalah sebagai bahwa Yesus itu adalah yang mengutus dan Yesus jugalah yang diutus. Kata siapa? Begitu. Nggak Itu ada begitu. interpretasi Kristen, saudara. Di mana-mana gitu. Di Kristen mana ngomong, ada saudara. ayat yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang mengutus Yesus? Nggak ada. Di dalam Bible Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga adalah Yesus sendiri ya? Bukan. Tetapi selama ini saya berdiskusi dengan Kristen begitu, saudara. Makanya Yesus itu kamu utusan, dan dia juga- diskusinya sama Kristen yang baca Bible. Kamu Nah, diskusi itu sama orang mungkin. yang Kristen gak baca Bible. Tidak pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan Tetapi saudara? yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti Apakah Yesus sama itu yang adalah Bapa diutus itu dengan yang sendiri. mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yang diutus apa Nah yang mengutus? makanya Anda itu saya tanya dari awal Tuhan itu apa? Yes, Karena yes. di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa Loh, bukankah esensi Tuhan sudah seperti itu? berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepalamu dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Saudara. Tuhan yang kau maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, Gimana? Udah sekarang kembali kepada tema, ayo silakan. saudara takut ditanya, Silakan. saudara. Tunjuk satu keturunan. Oh mau balik lagi ke situ. Iya, saudara takut ditanya karena Mau saudara balik lagi mulai ke situ? tergiring. Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, Saya silakan. mau bertanya, emang saya Silakan, bertanya kalau mau tadi, balik-balik lagi ke siapa situ, yang yuk. menjadi Tuhan? Saya tanyakan Baik. tadi siapa yang menjadi Baik. Tuhan? Yang Kita balik-balik lagi diutus situ atau yang ya. mengutus? Sebentar. Iya. Sebentar. Oke, Kita kita kasih balik ke temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja, teman-teman. Nah, ini. Stop menuhankan Muhammad. Oke, baik. Iya, iya itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Siapa apakah- Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa Ini Tuhan? kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi Anda saya sudah takut jawab, berarti, saya sudah saudara. jawab. Ya, Diutus silakan, sama silakan. pengutus itu beda. Anda tanya lagi. Anda Ya, ulang siapa lagi. Tuhannya? Gitu. Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu. Saya sudah tangkap. Baik. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. saya Teman sepakat. yang Ikutilah Kristen itu. yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Ya Berarti nggak saudara berbeda sama. dengan Gimana mereka. yang diutus sama yang Oke. diutus kok sama? Berarti Nggak siapa sama. Tuhan dalam hal ini? Baik, Siapa sekarang Tuhan gini, dalam saya hal tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Kesembahan. Apa artinya coba? Tidak, apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana Tuhan kan kita bahasa mau Indonesia. bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu. Ilahun. Tuhan itu Apa ilahun. pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana sederhananya. kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Anda konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda.
Bisa jadi. Ngarang bebas kan? Kamu ngarang bebas. Bisa jadi kan gitu, bisa jadi gitu saudara. Ketika Sekarang saya saudara tanya, dengar. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? Tidak. Tidak tahu. Makanya kayak Mana begini dalil kita yang mau sebut aja diskusi dalil. nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus Ya atau yang Yesus ya mengutus? Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja Berarti mengakui ada Muhammad berapa? itu Rob. Allah itu Rob. Berarti Anda ada tidak berapa? bingung. Sekarang Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya, Tidak, saya mengakui. Allah tadi. itu Rob atau tidak? Allah itu Rob. Muhammad itu Rob juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Jangan Saya saya katakan tanya, saudara Muhammad ya. itu Rob juga atau Jangankan tidak? Muhammad. Muhammad Rob Jangankan juga atau Muhammad, tidak? saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Saya pun Muhammad bisa jadi Rob. Pelan-pelan, Muhammad Saya bisa Rob. jadi Rob. Muhammad Saya Rob. pun bisa jadi Rob. Aduh, nampaknya Saya pun sinyal bisa jadi Anda Rob. ini delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, giliran mau masuk ke tema Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya Tutup tanya, belum? Allah itu Rob, Muhammad Allah juga Rob, Rob. betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa Oke, jadi Rob. saya nggak bahas kamu, saya bahas Muhammad. Saya. Muhammad juga Rob, betul? Nah, Oke. iya Muhammad Rob Muhammad bisa jadi Rob, Rob. Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya, siapa yang Rob? Ayo. Siapa Semua yang Rob? bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Rob di Idul. Makanya saya bilang Rob di- pertanyaanmu bisa. sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob, Bro. Muhammad Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah Edis pun makanya bisa jadi Rob. itu, makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Letak Nah, setiap kami perbedaannya. orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem persembahan Yang ini menjadi problem Anda nggak tahu bahasa. salah saudara. Kok salah? Yang menjadi problem ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, Kalau persembahan hanya apa? menuruti menyembah, kalian kan baik. menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam berdoa Al-Quran, kepada Yesus. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran, Ah. Allah menyuruh nggak menyembah Adam? Enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan Indonesianya kepala apa? ke atas bumi. Meletakkan Bahasanya kepala ke Indonesianya atas apa? bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Bahasa apa ya? Sujud Indonesianya mungkin ya. nyembah, botol. Oh, beda botol, beda. Menyembah itu bahasa Coba, Arabnya. buka kamus, buka kamus. Aduh. Buka kamus KBB apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Kamusnya yang salah. Astagfirullah. Sebentar nih, dengar. Ketik- Nih, dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Kurang tahu. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung, ya, Enggak. orang Lampung. Tidak setiap gini, Dengar saudara. dulu, Ya, aduh. sudah, oke. Dengar Sudah dulu. dulu yang ngomong. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah. Maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud. Bedakan. loh. Sujud Islam bahasa Arab, Abdul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud Kosakata yang juga. tepat. Sujud juga. Sujud itu bahasa juga. Arab.
sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara, ini nggak ngerti ternyata. Nggak ngerti. Dengar, kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone, itu bahasa serapan. Kalkulator, itu bahasa serapan. Sujud, itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh, kalkulator, itu kan bahasa serapan. Bahasa Indonesianya itu penghitung. Penghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab. Tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi. Sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor. Bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli. Untuk menerjemahkan kalkulator itu namanya penghitung. Bro. Kok bro-bro lagi Anda selesai itu? belum? Udah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya saya bilang, Anda belum? tadi bilang, yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah sang pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud, menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang terkutuk. Makanya kalau kamu tidak menghormati, tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firmannya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Gak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Disuruh bersujud. Adam, sujud itu bahasa Arab. Bro, tadi kan sudah berbeda. saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda, bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium dinding, apakah kita menyembah dinding? Baik, begitu? Sekarang saya tanya kepada Anda, betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah tapi kalau kenapa saya Anda berikan kepada Muhammad? Udah belum? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian Siapa yang menyuruh memuliakan Muhammad, betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Oke. Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Oke, berarti lagu itu sesat. Muhammad. Sesat, saya yang bilang Bang Azam, lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad, sesat. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa. An-Nisa ayat 64, silakan. Baca aja lah. Aduh, nanti cuman saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, coba kamu bacakan. Bacakan Indonesianya sedikit. Nanti saya bacakan. Baik, saya bacakan. Saya bacakan Indonesianya sedikit karena mereka ini sudah nggak mau lagi menyentuh Al-Qur'annya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, perhatikan, jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka
lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa ada Berlaku. masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu berat. pentingnya saudara asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kita Katanya tidak masih perlu lagi berlaku. Masih berlaku nggak? esensi daripada ayat itu meninggal masih tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku, sekarang nggak berlaku. Berlaku, siapa Oke, bilang berlaku? kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa? Nabi Muhammad sudah Datang ke meninggalkan kuburnya, ziarah Ngapain di ziarah kuburan? kubur Nabi. Bagus, Makanya ziarah mereka kubur datang ke bagus. Arab, mereka ziarah. Ya Rasulullah, ini bertawasul, tahu tawasul? Gak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang Itu meminta. lagu ada itu lagu. Musyrik itu musyrik, dengarlah saudara. seruanku. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya Baik. yang bilang. Saya Bang putarkan Azam bilang lagunya. minta Musyrik kepada katanya Muhammad. saudara-saudara. Iya. Itu Bang ada Azam dasarnya yang di bilang. dalam Al-Quran, Ustaz. Dengar, Tidak ya. ada, saudara. Tidak ada framing Nih, itu, baik. saudara. Kita putarkan ya, kita putarkan. Ya silakan. Kita saya putarkan. bantu. Kita putarkan ya. Bagaimana umat muslim, kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Musyrik. Baik nih ya, Namanya dengar ya. musyrik. Musyrik itu lagunya musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, Kenapa lagu dengar. dijadikan Dalilnya ini, dalil, sebentar ada saudara? dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya Mereka di dirinya situ siapa? datang Konteksnya kepadamu, siapa? dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri lalu datang kepadamu, maksudnya mu di sini Muhammad, lalu Rasul pun memohonkan ampun ya untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, Seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing, Lu saudara. kok Itu framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Sudah, Dalilnya. saya tahu Menurut dalilnya. Ustadz Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini namanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih, saya tunjukkan. Ini ulama ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar kayak, dengar nih. Nih. Dengarkan. Kalau suara kurang jelas tolong kabari ya. Nih. Jelas. Nih. Lucu-lucuan aja sih diskusi sama Kampung ini Kodis. terkenal keberadaan makam-makam keramat Aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak Aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Lamanya dis. Sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita Berapa percepat videonya. Ini cuma 1 menit.
Lama. Sabar dong. Oke nih. Nih ya. Istri saya ada 2 soalnya. Assalamualaikum nunggu di Ustaz rumah. Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Gerung Kali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang. Tuh dengar, bukan minta sama kuburan, Dis. Baik. Udah kamu Coba dengar itu, sekarang ya, Dis. sekarang saya bukakan nih ayatnya. Saya bukakan ayatnya nih ya. Jikalau mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. Sekarang saya tanya, berarti wajib nggak datang kepada Muhammad? Wajib tidak. Datang seperti apa maksudnya ini? Ya udah, Anda yang jelaskan. Coba jelaskan. Iya, oke. Jelaskan. Mereka, di sini kan Anda tadi baca mereka dan ada katamu. Anda sudah simpulkan tadi bahwa katamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, sepakat. Sedangkan diksi mereka di situ merujuk kepada siapa? Apa Orang-orang konteks yang ayat menganiaya tersebut? diri. Low battery. Please charge. Siapa yang menganiaya diri? Iya, di situ orang-orang yang Konteksnya- menganiaya dirinya. Di situ konteksnya para sahabat Nabi. Oke, baik. Lalu setelah mereka menganiaya diri, mereka datang kepada Muhammad, betul? Betul, ketika mereka datang, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Nah, apakah Allah masih berlaku mintakan sampai sekarang? Berlaku ayat tersebut esensinya. Betul itu. Tetapi kita Makanya untuk saya datang kepada bilang Nabi Muhammad kalian seperti ini apa? ngomong sama Muhammad dalam sholat aja kalian bicara sama Muhammad, betul? Pindah lagi. Loh. Seperti apa? Betul tidak? Ya, Kalian lanjut, dalam sholat lanjut. bilang begini, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul tidak? Apa artinya? Salam sejahtera kepadamu wahai nabi, betul? Betul. Nah, ketika Anda Masalahnya bilang di begitu, mana? Anda ucapkan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Muhammad. Berarti Anda maksudnya? ngomong sama Muhammad nggak? Enggak. Loh, gimana sih? Anda itu bicara sama Muhammad seolah-olah Muhammad itu Bukan ada di bicara. hadapanmu. Kita Assalamualaikum ya ayuhan nabi. dengarkan. Anda ngomong sama Muhammad langsung. Astagfirullah. Gimana Enggak, sih? dengarkan. Kita itu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Muhammad masih hidup nggak? Keselamatan. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal tapi Anda Kenapa? bicara kepada dia. Emang kenapa Ya kita mendoakan beliau? Rasulullah, dengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anda bilang itu sama Muhammad, wahai Rasulullah, tapi Muhammad sudah meninggal. Salahnya di mana ketika kita Bukan mendoakan salahnya di baginda, mana. bersolawat itu apa salahnya? Ketika kami orang Kristen, Yesus kata kami di gereja, kalian lewat. Jangan berisik, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Kami kan di gereja nih, panggil-panggil. Yesus, dengar dulu. Kami panggil-panggil Yesus di gereja. Kami gitar-gitaran, pukul-pukul gendang. Menari-nari, kami memanggil Yesus. Sementara kalian memukul gendang, menari-nari, memanggil-manggil Muhammad. Bukankah seperti itu yang kalian lakukan di tengah jalan, gelar tikar? Ya kan, pukul-pukul rebana, lalu bilang, Ya Rasulullah. Itu bersyair, bedakan saudara. Kalian juga nyembah Muhammad. Tidak saudara. Tidak saudara. Bedanya begini. Kalau kami dengarkan orang saya. Kristen panggil-panggil Yesus namanya lagi ibadah. Lagi sekali nyembah lagi, Yesus. Sementara orang Islam panggil-panggil Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad, standar janda. Dengarkan saya saudara ya. Berat, Saudara tidak berani saudara. mendengarkan penjelasan dari saya. Gimana? Terjadi intention yang berbeda. Saudara tidak berani mendengarkan penjelasan saya. Silakan. Ketika Nabi Muhammad, ketika umat Islam
mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu dalam rangka mendoakan Muhammad, bukan meminta sesuatu kepada Muhammad. Bedakan saudara. Kalau orang Kristen melakukan Yesus, darah Yesus, Bapa di surga berikan berarti kami fulus, itu meminta saudara. Bedakan. Oh jelas, kalau meminta kepada Yesus itu jelas karena Yesus memiliki kuasa, ya kan? Orang buta datang kepadanya, aku mau supaya aku melihat. Lalu Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Menyembuhkan orang kena kusta, betul? Membangkitkan orang mati, betul? Betul. Bahkan dia menciptakan burung, betul? Dari yang tidak ada menjadi ada, betul? Wallahu a'lam, dari yang tidak ada. Makanya saya bilang, karena Yesus memiliki kuasa, dia berkata, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya ketika Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan orang mati, kenapa? Kenapa Muhammad tidak punya kuasa, tetapi kalian malah nekat mengikuti dia? Kalian nekat mengikuti orang yang ada dalam alam kubur. Seharusnya kita itu dipimpin oleh firman-Nya yang menjadi manusia, bukan dipimpin oleh mayat dalam kubur, saudara. Dengar lagi. Sudah selesai belum? Silakan. Saudara, ketika saudara tadi mengatakan telah diberikan, berarti kan ada yang memberikan toh. Oh jelas. Iya. Kenapa saudara tidak menyembah yang memberikan itu? Nah ini. Begitu saudara. Baik. Sekarang saya tanya Anda. Yang Anda maksud menyembah itu apakah begini-begini? Ya, Gini? termasuk. Nah, makanya saya bilang kami tidak begitu. Tidak begitu. Apa sih yang dimaksud dengan penyembahan di dalam iman kami? Ya, di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya itu bukan menyembah. Yang Anda maksud itu beribadah. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di sorga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus? Makanya saya kasih tahu pengertian ibadah itu apa. Ibadah itu bahasa Ibraninya dari kata avodah. Apa itu avodah? Avodah itu merupakan melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Itu artinya, arti daripada avodah. Contohnya begini, ya. Bapa di surga memerintahkan, tolong kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sama manusia. Nah itu ketika Anda lakukan, itulah yang disebut dengan avodah. Melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Menghambakan diri maksudnya. Dari kata abdi atau hamba. Di dalam Al-Quran itu katanya ibadah. Avodah bahasa Ibraninya. Penghambaan diri. Nah sekarang begini. Bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa? Beribadah kepadanya. Caranya saya harus menghambakan diri kepada perkataannya, firmannya. Loh? Bagaimana cara saya patuh kepada Bapa di surga? Caranya patuh kepada firman-Nya. Seperti orang Islam juga lakukan. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Harus mentaati firman-Nya. Itu cara taat kepada Allah, itu caranya taat kepada firman-Nya. Nah, cara taat kepada Bapa di surga itu taat kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Namanya Yesus. Makanya peribadahan kepada Yesus, ketaatan kepada Yesus, itu adalah bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus sudah naik ke sorga, diutus lagi yang namanya Roh Kudus, supaya tinggal di hati manusia. Nah ketaatan kepada Roh Kudus itu bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan suatu otoritas lain. Jadi beribadah kepada Yesus atau Roh Kudus atau ketaatan kepada Yesus dan kepada Roh Kudus bukan ketaatan kepada ilah lain atau Allah lain. Nah, yang orang Islam lakukan justru sebaliknya. Orang Islam taat kepada Allah dengan cara taat kepada Muhammad. Nah, Ini makanya saya bilang baik Allah dan Muhammad itu Allah lain, ilah penjelasan lain. saudara mengenai penjelasan saudara dalam menyikapi Yesus itu berbeda dengan penjelasan yang selama ini saya dengarkan saudara. Mungkin Makanya saudara ini Anda sempalan tanyanya mungkin. sama saya, Anda tanyanya Enggak, sama saya orang yang duga pernah saudara ini baca baik. sempalan. Gitu.
Bagaimana? Sempalan Kristen. Saya duga saudara ini sempalan dari Kristen begitu. Karena sangat jauh berbeda dengan Loh, apa yang saudara jelaskan. makanya Anda itu tanya sama orang yang baca Bible. Anda jangan tanya sama orang nggak baca Bible. Yang di dalam Bible itu dikatakan seperti itu. Yesus itu datang daripada Bapa di sorga. Ya kan? Dia itu otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi penghambaan diri kepada Yesus itu penghambaan diri kepada Bapa. Makanya di dalam Bible itu nih, saya katakan. Nih ya, saya bacakan ayatnya nih. Biar Anda mengerti. Iya. Kita pakai ayat saudara-saudara ya nih. Sambil Anda bicara nggak apa-apa. Sambil Anda bicara. Apa yang saya bicara nggak didengarkan? Lanjut aja, saya dengarkan dulu. Nih. Nih ya, saya bacakan ya nih. Ah. Bentar. Misalnya di dalam nih ya, Filipi 2 ayat yang ke-11. Nih, saya bacakan dari sebelum ayat yang ke-11 ya. Misalnya di ayat yang nih 10 nih, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika semua menaklukkan diri kepada Yesus, itu adalah bentuk penaklukan diri kepada Bapa di sorga. Makanya ketika semua orang mentaati firman Allah, artinya semua orang itu sedang mentaati Allah. Karena firmannya Allah itu adalah pengejawantahan daripada Allah itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda itu seolah-olah sedang membaca apa yang disuruh-suruhkan Allah. Ya kan? Ketika orang muslim taat kepada firman Allah, bukankah itu sama dengan taat kepada Allah? Jadi ketika kami taat kepada firman yang datang sebagai manusia, sebenarnya kami telah taat kepada Bapa di sorga. Jadi bukan ilah lain, jadi bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau ilah atau otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau Anda nggak ngerti lagi, Anda terlalu. Saya berusaha untuk. Silakan. Oke, saya bicara ya. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika saudara tadi menyimpulkan bahwa umat Kristen menyembah Yesus Kristus karena begini dan begitu dan merujuk terhadap kitab yang saudara baca tadi. Pertanyaan saya, mengapa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang? Baik, Yaitu terima kasih. Menyembah, Mantap. dengarkan dulu, belum selesai saudara. Yaitu menyembah sosok dalam wujud manusia. Padahal di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Baik, saya lanjut. jawab ya. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Nah, jadi apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain? Apa bedanya Yesus dengan Musa, Yesaya dan lain sebagainya? Dengarkan. Saya bacakan ayatnya lagi. Oh, ada. Kalau kita pakai ayatnya terus nih. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Baik, saya bacakan ya. Yesus membuat perumpamaan tentang kebun anggur ya. Nih, saya bukakan di dalam Lukas pasal yang ke-20. Sekali-kali kita ngajarkan kekristenan ya. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Nih, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan seterusnya, karena ini panjang saya persingkat aja. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai mereka, lalu dilemparkannya keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu maka kata tuan pemilik kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia akan mereka segani. Jadi bedanya Yesus Itu di mana saudara ya? Di mana biar saya konfirmasi? Itu saudara baca di mana tadi? Saya lupa. Di dalam Nggak dengar Lukas tadi. pasal yang ke-20. Lukas. Saya kan berbicara perjanjian lama saudara. Itu kan Lukas kan buatan perjanjian lama atau bukan tuh? Bukan kan? Bukan perjanjian lama Lukas itu. Bukan. Pertanyaan Anda apa tadi?
Apa Saya bedanya kan Yesus dengan berbicara nabi-nabi mengenai yang lain itu? perjanjian lama. Iya, saya kan berbicara mengenai perjanjian lama. Semestinya saudara mengambilkan rujukan dari perjanjian lama. Oke, baik. Begitu, saudara. Yang Anda pertanyakan, di mana ada nabi-nabi yang taat kepada firman Tuhan, begitu? Bukan, saya mengatakan begini. Ketika saudara tadi menjelaskan Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan dengan rujukan berdasarkan kitab ini, ayat begini dan segini dan seterusnya. Saya bertanya, mengapa hal tersebut tidak diimplementasikan oleh nabi-nabi terdahulu di perjanjian lama? Begitu, saudara. Maksudnya? Aduh, seperti Musa dan Iya, seterusnya. maksudnya Musa Solomon dan ngapain? seterusnya. Kenapa dia tidak menyembah sebagaimana yang disembah oleh Kristen, yaitu sosok yang Menyembah itu terlihat maksud oleh Anda mata. begini-begini? Ya pokoknya lengkaplah beribadah, Ya, menyembah, makanya saya mempertuhankan, bilang, dan seterusnya. makanya Enggak, ganti dulu lengkap. bahasa-bahasa yang tidak tepat. Lari Begini lagi harusnya ke pertanyaannya. Di mana nabi-nabi terdahulu itu beribadah kepada firman Tuhan, begitu? Bukan firman Tuhan, kepada sosok sebagaimana yang disembah oleh Kristen. Itu saya Karena waktu itu bertanya. Yesus belum datang sebagai manusia. Nah, mengapa dia bisa jadi Tuhan di belakangan? Gitu Oke, loh. sekarang Itu saya yang tanya, menjadi pertanyaan kenapa saya. Muhammad bisa jadi nabi? Nabi-nabi terdahulu nggak ada yang anu Muhammad, kenapa? Ya karena dia nabi bukan Tuhan. Nah, Seandainya makanya sekarang ada kita nabi pun yang mau ikut, kita monggo. ini punya kendala besar mengenai sebuah pengertian kosakata. Di dalam Islam, pengertian kosakata menyembah itu artinya begini. Makanya kalau itu seperti itu pengertian Anda, makanya kalian itu nggak boleh tidur. Ya sudah begini aja, saya rubah Lu pertanyaannya. orang Islam itu nggak boleh tidur, nggak boleh. Mulai error lagi, saudara. Loh, sekarang saya tanya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah. Kenapa orang Islam tidur? Kenapa? Loh, Tidur? Ya waktunya tidur lah. makanya saya Aduh. tanya, Anda diciptakan untuk beribadah, bukan untuk tidur. Betul? Waktunya tidur ya tidur. Lu nggak saudara. ada dikatakan untuk waktunya, nggak ada. Diceritakan, Tujuan katanya saudara sudah baca daripada Quran 13 Allah tahun, menciptakan masa nggak manusia baca tiada sih? lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Nggak ada yang lain daripada itu, betul? Ada, Allah ciptakan malam untuk istirahat, Allah ciptakan siang untuk mencari nafkah. Oke, Allah sekarang jelaskan saya semua tanya, kok. berarti bertentangan. Gimana sih? Enggak lah, Oke, sekarang saya tanya, tujuan manusia diciptakan untuk apa? untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah itu ngapain? Bukan kayak Ibadah gini. mengikut. Enggak juga sih, banyak kok. Nggak boleh. Ibadah itu gini. Saya ngikutin Anda Enggak sekarang. lah. Enggak, ibadah harus begini. Kok gitu? Aduh, mulai Memang error. begitu. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Apa itu ibadah? Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu. Hamba. Abada. Abdi. Penghambaan diri. Jadi ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan begini-begini. Itu kalian yang ngarang sendiri. Gini. Nah, Nggak terus ada dalam korelasi Al-Quran jawabannya ibadah itu kemana nih? begini-begini. Nggak ada. Terus jawaban dari pertanyaan apa relevansi jawaban dari pertanyaan sudah saya? memahami kata ibadah itu artinya pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid namanya bukan ibadah, saudara. Makanya Saudara. jangan kamu gunakan pemahaman orang-orang awam lalu dimasukkan ke dalam kitab, nggak boleh. Makanya ibadah itu maknanya apa dulu? Nggak boleh Anda persempit ibadah itu artinya pergi ke masjid atau begini-begini tangannya, begini-begini nggak boleh. Ibadah itu penghambaan diri. Nah sekarang masalah muslim itu kan gini. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di surga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus juga? Kenapa Anda beribadah kepada Roh Kudus? Karena ibadah di kepalamu itu nggak beres. Maksudnya ibadah itu apa dulu? Ibadah Berarti itu pertanyaan saya nggak bisa dijawab menghambaan nih, Dis. diri, melakukan Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih, Dis. Gitu loh. Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih. Udah saya Pertanyaan jawab, masalahnya IQ Anda nggak sampai. Berat ini saudara. Berat, ini, saudara-saudara. Berat ini saudara. Berarti nggak bisa Nah, jawab jadi ya? begitu Ajam. Jadi gini ya, Ya, Ajam ya. ya sudahlah. Sebenarnya begini loh. Bagaimana sih cara seorang muslim itu
beribadah kepada Allah? Bukankah dengan cara mentaati perintah-perintahnya? Betul? Iya, betul. Iya. Bagaimana Kalau cara betul, saya betul kan? beribadah atau berbakti kepada Bapa di surga? Caranya melakukan perintahnya. Nah, salah satu perintah Bapa di surga itu adalah supaya kami mendengarkan, taat, patuh kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kami patuh, taat, tunduk kepada Yesus, itu artinya ibadah itu. Taat, takluk, patuh, tunduk kepada Dia. Dan umat Perintah muslim untuk ibadahnya kepada Muhammad. Karena Perintah umat untuk muslim taat takluk, kepada taat, Yesus tunduk itu kepada, kan ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru pertanyaannya? di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian lama untuk taat kepada Yesus? Coba tunjukkan saya. Namanya bukan Yesus di situ. Aduh. Karena nama Yesus itu baru diberikan setelah Maria mengandung dan melahirkan. Baru di situ diberi nama Yesus. Sebelumnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Makanya di dalam Yesus Bible adalah itu selalu firman firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Berarti Elia. sebenarnya yang Firman disembah Tuhan. ini siapa? Yang dipertuhankan dan yang disembah dan yang diberikan peribadatan. Ini Masih firman atau tanya Tuhan? lagi yang dipertuhankan Wah, lagi. Allah. Dari awal Kata sudah saya beliau. bilang, mempertuhan itu apa? Sudah Anda jawab, mempertuhan itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya dan menjauhi larangannya. Itu mempertuhan. Lalu sekarang yang ditanya, lalu kita mempertuhan siapa nih? Ya mempertuhan Bapa di surga. Caranya gimana? Caranya dengan cara melakukan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan Roh Kudus itu. Keinginan Roh Makanya Kudus ya atau mempertuhan keinginan Roh Bapa? Kudus, ya mempertuhan Yesus, ya Keinginan mempertuhan Roh Kudus Bapa. atau keinginan Bapa? Maksudnya keinginan Roh Kudus atau keinginan Bapa? Siapa yang benar? Keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di surga. Berarti jawab pertanyaan saya belum ada jawabannya nih, yang Kok tadi. belum ada jawabannya gimana? Aduh, yang tadi saudara. Sekarang Roh Kudus itu melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Ia akan menginsyafkan manusia. Ia akan mengisapkan dunia ini dari dosa-dosa. Jadi keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di surga. Karena itu rohnya Bapa di surga. Roh Kudus, roh dari Tuhan. Itu ya. Lah Anda mahamin gitu aja Anda nggak bisa-bisa Enggak, gimana? baru dengar. Ini penjelasan yang begini-gini baru dengar saya. Gitu. Loh, sekarang saya pertanyaan saya tanya, belum ada jawabannya ketika Muslim patuh sama Muhammad, sama nggak itu sejatinya dengan patuh kepada Allah? Sama. Sama. Ketika saya takluk, tunduk, patuh kepada Yesus, sejatinya itu saya takluk, tunduk kepada Bapa di surga. Karena Yesus pengejawantahan dari Bapa di surga. Pertanyaannya kembali, ini berarti gak dijawab-jawab nih. Di mana di perjanjian lama nabi-nabi terdahulu melakukan peribadatan, penyembahan, penuhanan sebagaimana dilakukan oleh Karena Kristen di kepada dalam sosok. otakmu peribadatan tuh kayak begini. Aduh, mutar Makanya ke saya sini bilang gak lagi. ada. Aduh, ini Di lengkap dalam loh saya Bible bilang. itu yang memang, dimaksud memang. avodah, penghambaan diri itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang dimaksud dengan avodah, ibadah. Aduh, Sedangkan berat di dalam memang, agama Islam berat, ibadah berat. gini-gini ya kagak ada. Begitu terus sih, Bis. Pertanyaan saya loh sederhana sekali. Jawab. Siapa tahu saya tertarik dengan agamamu kan? Coba jawab. Di Gimana Anda mau tertarik? Orang Anda saja masih mengikuti mayat dalam kubur. Aduh, kenapa kamu keberatan? Lu masih Pasti mengikuti nggak lama mayat, lagi kamu makanya suruh saya saya turun. bilang setidak-tidaknya Anda pergi dulu dari ajaran-ajaran kuburan. Anda saja masih mengikuti ajaran-ajaran kuburan. Saya nggak ikuti ajaran-ajaran kuburan. Sekarang saya Kuburan tanya, mana Muhammad saya ada di ikuti, mana? Bis? Muhammad ada di alam barzakh. Di kuburan betul. Jasadnya di kuburan. Oke, di kuburan. Dan Anda jadikan orang yang dikubur itu pemimpinmu. Kalau misalnya nih, belat-belit ini. dengar berat Siap, ini Anda memang. jadikan Ya. tidak orang yang dalam kubur itu pemimpinmu. Dengarkan saya, dengar. Saya mengikuti jangan ajaran. ngeles, jawab dulu. Aduh. Apakah Anda menjadikan orang dalam kubur sebagai pemimpinmu? Berat ini takut. dia ini, Berat, saudara-saudara. Takut bagi saudara ini. Hai.
Sebentar lagi saya disuruh turun nih, takut dia ini. Sebentar lagi saya Terakhir, disuruh- sebelum kita kasih Oh, itu kesempatan kan. kepada teman-teman yang lain. Apa Terima saya kasih yang bilang, kasih ya, gift-nya. ya. Terima kasih teman-teman yang Oke kasih lah. support. Saya Gini, izin turun lah kalau gitu. Terakhir, Ya. Saya menjelaskan terakhir. baru saya Jangan turun. lari. Terakhir. Jangan lari. Terakhir. Jangan lari. Saya menjelaskan baru turun. jangan lari dulu, jangan lari dulu. Apakah Muhammad Berat pemimpinmu? ini, saudara. Muhammad itu adalah sayyidi saya, pimpinan saya, Muhammad itu pemimpinmu atau tidak? junjungan saya. Pemimpinmu Pimpinan atau saya, tidak? junjungan saya Muhammad itu. Pemimpinmu? Junjungan saya di atas pemimpin, junjungan saya. Oke, di atas pemimpin. Apakah dia sudah mati? Junjungan. Beliau jasadnya sudah wafat. Oke, Ruhnya berarti berada kamu di alam menjadikan barzakh. orang mati sebagai pemimpin. Hah? Bagaimana? Kurang jelas. Udah di bola. Aduh, orang-orang takut seperti Anda. Udah tidur. Kita itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kami orang Kristen, kami tidak mau dipimpin oleh mayat dalam kubur. Kami mau dipimpin oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan cara Roh Kudus-Nya tinggal di hati kami. Ketika Roh Kudus tinggal di hati kami mengikuti kemauan Dia. Kami menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan di dalam hati kami. Ya, yang menjadi raja, menjadi kepala. Itu artinya kami sedang mentuhankan Bapa di sorga. Jadi mustahil seseorang itu menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan tanpa menjadikan Roh Kudusnya sebagai Tuhannya, tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, masalahnya di otak kalian itu menjadikan Tuhan itu kayak apa? Karena di otak kalian itu yang dimaksud menjadikan Tuhan itu kayak begini-begini. Nah, itu namanya menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau kami nggak begitu. Gitu loh. Ketika Yesus, Roh Kudus, Bapa menjadi Tuhan, artinya Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu memerintah hidupmu. Kamu melakukan kemauan-kemauan Bapa di sorga, kemauan-kemauan Yesus, kemauan-kemauan Roh Kudus. Itu maksudnya mempertuhan itu. Jadi Anda bohong menjadikan Bapa sebagai Tuhan tapi korupsi. Bohong menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan tapi bersaksi dusta. Itu namanya bohong. Makanya saya sudah terus-menerus tiap hari mempertuhan itu apa, Dul? Karena di kepalamu mempertuhan itu kayak begini-begini, itu namanya mempertuhan. Gitu loh. Nah, di dalam Bible kita itu wajib menjadikan Bapa di sorga itu sebagai Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain atau Tuhan lain. Enggak boleh ada padamu sebuah otoritas lain. Gitu loh. Ilah itu artinya itu otoritas. Ya. Sebenarnya itu diambil dari kata el. Ya, sebenarnya bahasa orang-orang Timur Tengah itu el atau al itu sama itu. Seperti Baal atau el, itu artinya itu suami. Tahu nggak pengertian suami itu apa di dalam dunia Timur Tengah? Suami itu kepala. Gitu loh. Jadi di dalam masyarakat atau kultur budaya Timur Tengah, suami itu merupakan kepala yang kepadanya Anda harus menaklukkan diri. Istri-istri itu harus menaklukkan diri. Nah, makanya di dalam Bible Tuhan itu diumpamakan sebagai suami dan orang Israel itu sebagai istrinya. Makanya orang Israel ini digambarkan sebagai seorang istri, sebagai perempuan yang dia itu tidak setia kepada suaminya. Nah, di dalam Bible sudah dipertegas lagi itu bahwa Yesus itu sebagai mempelai laki-laki dan gereja atau jemaat itu sebagai mempelai perempuan. Itu maksudnya. Ketika Anda memahami Bible itu Anda tahu, oh, kepala kita, ya, suami kita ini ibaratkan sebuah pengantin laki perempuan, kepala kita atau suami kita itu adalah Yesus seperti itu. Yang kepadanya kita harus menaklukkan diri kita supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Begitu. Itu maksudnya. Gitu loh. Mempertuhan aja Anda nggak pernah tahu apa. Mempertuhan itu artinya begini, Bang. Itu maksudnya mempertuhan, sholat kepada.
Saya bukakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Berarti mempertuhankan hawa nafsu berarti gini-gini. Oh, hawa nafsu gitu-gitu. Ya kagak. Mempertuhan hawa nafsu artinya Anda menaklukkan diri Anda kepada hawa nafsu itu. Sehingga Anda dimiliki oleh hawa nafsu itu. Anda dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Itu maksudnya mempertuhan. Jadi ketika saya mempertuhan Yesus, saya mempertuhan Roh Kudus, itu sebenarnya saya mempertuhan Bapa di surga. Gitu loh. Cuman Anda nggak nyambung-nyambung sudah. Karena memang Anda sedang, tapi kalau ngomong nanti dibilang penistaan. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk, terima kasih teman-teman yang support, yang mendirikan Bang Sirotol Mustaqim, terima kasih Bang. Teman-teman, kita ada keinginan atau harapan untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tergerak hati, terutama kepada teman-teman yang punya berkat berlebih ya, yang hidupnya berkelimpahan, yang hidupnya sendiri tidak berkelimpahan atau sedang kesusahan, saya larang keras kalian untuk ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Khusus kepada orang-orang yang berkecukupan teman-teman ya. Saya mengetuk pintu hati kalian bahwasannya saya ada program ya untuk mendirikan rumah apologet. Jadi saya menggalang satu kolekte dari teman-teman untuk pendirian rumah apologet itu supaya kita bisa berapologet dari sini teman-teman. Ya, supaya kita punya tempat sendiri untuk berapologet dan tidak menyewa-nyewa lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang tergerak hati silakan mampir ke profil saya, cari saja akun asli saya teman-teman ya. Akun asli saya. Cari sendiri. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain mungkin di YouTube di mana, cari saja akun asli saya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu, teman-teman bisa support saya langsung di sini ya. Nah, ini teman-teman sudah saya tampilkan di layar. Disinilah saya galang kolekte untuk pendirian rumah apologet. Jadi teman-teman yang tergerak hati, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya. BR ya, nomornya sekian. Jadi jangan lewat Saweria lagi ya teman-teman ya. Saweria saya itu kayaknya dibajak orang, jadi udah 3 hari tidak bisa saya buka. Saya sudah tanyakan kepada pihak Saweria, tapi hanya dijawab coba dibuka, coba sekarang dicoba, tapi sampai sekarang nggak bisa. Saya nggak tahu ke Saweria itu kenapa kok seperti itu jawab pemakai platform itu ya. Masa kita sudah tanya gimana ini, cuma dijawab dicoba lagi. Gimana kalau dicoba lagi? Kita sudah coba berapa kali tapi nggak bisa teman-teman. Jadi ya teman-teman yang tahu masalah itu, teman-teman nanti bisa inbox saya ya. Begitu teman-teman. Jadi jangan lewat Saweria lagi, makanya sudah saya hapus link Sawerianya. Oke ya, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman kita lanjutkan kembali. Ada Valdite 94. Ya, silakan Valdite 94. Valdite 94. Ya, Muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Silakan. Ya, masalah tema yang tadi yang menuhankan Nabi Muhammad. Oke, boleh. Silakan. Saya tampilkan lagi ya, karena ini tema kesukaan Muslim nih. Setiap Muslim naik itu yang ditanya itu terus. Ya, oke, baik. Silakan, Bang. Ya, gimana ceritanya sampai situ dikatakan bahwa menuhankan Nabi Muhammad. Ya, menuhankan itu apa? Menuhankan itu berarti menyembah ya, menyembah. Iya, gimana? Gini gitu. Gini. Atau gimana? Maksudnya dalam versi... Jangan dalam versi, nggak boleh. Menuhankan menurut definisi Al-Quran itu apa? Coba, jelaskan. Apa itu perbuatan sehingga itu dikategorikan sebagai menuhankan? Ayo. Itu kita mentaati dan mengibadahi. Mengibadahi itu apa lagi? Jangan pakai bahasa-bahasa yang nggak dimengerti. Mentaati, terus apa lagi? Menyerahkan diri, berserah diri. Menyerahkan diri, berserah diri. Oke, baik. Mentaati dan berserah diri gitu ya. Itu yang disebut sebagai mentuhankan. Ya. Oke, baik.
Jangan Anda ganti-ganti definisi yang kamu buat sendiri ya. Oke. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 dikatakan di situ tentang orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Sedangkan definisi Anda tadi adalah mempertuhan itu taat dan menyerahkan diri, betul? Nah, berarti orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang taat dan menyerahkan diri kepada hawa nafsunya. Iya, yang mentaati hawa nafsunya. Dan menyerahkan diri kepada hawa nafsunya. Gimana maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Coba jelaskan. Oh, hawa nafsu, kuserahkan diriku kepada begitu. Orang tersebut mentaati hawa nafsunya untuk tidak mentaati Allah, untuk untuk melakukan apa aduh, Anda belajar dulu lah. Belajar dulu. Ini sakit kepala saya ngomong sama Anda ini. Coba ya, yang naik itu yang muslim yang sudah mengerti saja. Itu si Ajam itu tadi, yang tadi itu sudah mengakui dia mempertuhan Muhammad. Ini loh, ini videonya sudah saya upload. Silakan teman-teman mampir ke ke channel ini. Lihat di beranda saya, di profil saya nih. Yang barusan tadi itu sudah mengakui Islam itu mempertuhan Muhammad nih loh. Ini videonya nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Udah. Mantap. Oke, sekarang buat pengakuan. Anda mempertuhan Muhammad. Tuh, dia kan? Dari segi bahasa dia sudah akui. Memang dalam kaidah bahasa memang sudah diakui. Dan yang sudah mengakui itu ada banyak. Setidak-tidaknya ada 17 orang Islam yang sudah mengakui secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Tuhannya. Gitu loh. Ya, kalau Islam awam ya kalian mana tahu itu. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Aldi Setia. Silakan Aldi Setia, nyalakan kamera Anda. Jangan berisik ya Bang ya, jangan ada suara-suara berisik. Coba. Oke, saya tanya dulu, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Islam Bang. Ya, jadi bagaimana ya Aldi Setia? Apakah Anda sudah mengakui bahwa orang Islam secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Tuhannya? Iya benar Bang. Tapi ada yang saya ingin sampaikan kepada Abang. Ya. Coba silakan. Minta tolong kepada muslim-muslim yang botol-botol itu, tolong jangan sampai kelamahan untuk berdiskusi dengan mereka. Minta tolong saya Bang. Karena saya melihat di bawah ya, nonton di bawah ini terlalu bagaimana ya? Terlalu menyeramkan dalam hati saya. Masalahnya kenapa mereka ini terlalu nekat naik ke atas ya? Lihat itu. Kenapa tak? Padahal Anda Muslim kan? Iya Bang, saya Islam Bang. Tapi Anda sudah mengakui bahwa dalam agama Islam Muhammad itu adalah Tuhannya? Iya, memang Muhammad itu adalah Tuhan Bang, utusan Tuhan. Karena yang dimaksud Muhammad itu kan artinya berkoneksi di dalam diri kita Bang. Baik, coba saya naikkan dulu Rijal Motor ini. Rijal Motor. Ini kita tanya, Rijal Motor ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Tapi heran dia ini Rijal Motor nih masih mutar-mutar saja dia ini. Apalagi Bang tadi itu yang ada janggutnya itu terlalu banyak Bang yang memberikan itu. Terlalu lama di atas. Itu termasuk orang-orang yang paling 2 kali botol itu. Ya. Mana? Sebentar. Kita kasih naik Muslim ya. Karena nanti disangkain Anda ini katanya Islam yang Sebentar. Kalau Anda benar-benar Islam, coba bagaimana bacaan-bacaan sholat. Nanti disangkain saya fitnah. Ayo, coba ayo. Silakan. Ya kan begini Bang, di dalam salat itu dikatakan inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Kata di dalam kalimat dalam salat, inni wajjahtu wajhiya, inilah wajahku kata Allah. Tetapi mereka itu tidak melihatnya itu sebenarnya. Padahal di dalam salat itu diberitahu bahwa kalimatnya itu inilah wajahku kata Allah.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tetapi mereka tak tahu apa yang mereka lakukan, apakah hanya ingin ini begini tak tahu. Saya pun heran dengan mereka-mereka ini. Ya, maksudnya Padahal begini jelas, Bang Aldi Setia. Bagaimana cara Anda menyadarkan saudara-saudara muslim Anda bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Ya, tidak semudah itu, Bang. Karena apa? Ilmu saya pernah pelajari kepada orang-orang yang ahli kitab, Bang. Jadi kalau manusia-manusia seperti saudara-saudara kita ini hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai kapanpun, sampai mati pun dia tak akan pernah menuhankan Muhammad, Bang. Artinya dia tidak punya Tuhan sebenarnya, Bang. Itu bohong, Bang. Itu salah satu kebohongan dari umat muslim ini. Oke, jadi maksud saya begini, Bang. Maksud saya, kenapa orang-orang seperti Anda yang ilmunya sampai mendalami Islam baru sadar mempertuhan Muhammad. Tapi tenang, Bang, Anda punya banyak teman. Ini satu keluarga muslim dari Malaysia dan sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang Allah itu sendiri. Lihat ya, nih ya. Nih. Saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syihab yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandar oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P.Ramlee yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum. Nah, jadi sudah jelas itu ya, sudah jelas. Oke, kita kasih naik ya, coba karena banyak yang mengatakan Anda ini katanya Islaman. Kita langsung konfirmasi ya. Kalau saya di sini nggak mau saya Zainal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Zainal. Zainal Daeng. Oke, baiklah, kita turunkan ya. Kita turunkan, kita kasih naik dulu. Ada Syarif Bang. Syarif Abang. Ya, Syafri. Oh, Syafri Bang, silakan Syafri Bang. Nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar Bang Edis. Jangan sebentar Bang. Kita tidak punya waktu menunggu lama-lama ini Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, lagi dinyalakan. Saya sudah mengirim itu undangan, tinggal Anda terima saja. Sudah. Mana? Sudah Bang Edis. Ini nih. Oke, Bang Syafri, Anda Muslim? Muslim. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Setuju. Setuju lagi. Udah dua nih. Sudah dua. Memang banyak Muslim yang mengakui Muhammad itu Tuhan. Tapi sayang takut dibilang sesat sudah. Kita naikkan lagi satu Muslim. Biar nanti kita nggak disangka Kita naikkan ini Zainal Daeng ini ya. Ya, Zainal Daeng. Iya Bang, iya kenapa? Yusuf PI bahkan sudah mengakui Muhammad itu Tuhannya. Ini Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gimana? Jagoan kalian itu Uncup PI yang sudah mengakui Muhammad itu Rob. Silakan. Zainal. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik sebentar ya. Saya kasih dulu naik satu Muslim ya. Helmi Yakdan. Kita naikkan satu Muslim lagi. Nanti makin banyak sudah Muslim yang sudah sadar kalau Muhammad itu Tuhannya. Silakan. Helmi Yakdan. Helmi? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Ya, kemana wajah Anda ini? Halo? Ya, Bang Helmi.
Bagaimana ini? Sudah ada 2 Muslim, satu Aldi Setia, satu Syafri, sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhan. Lari. Coba gini, bagaimana cara supaya saya yakin bahwa kalian benar-benar Islam? Coba, mungkin Syafri, bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat, coba. Jangan-jangan Anda Ya, Islam gadungan ini, coba. Seperti apa yang dikatakan Abang Aldi tadi, di dalam bacaan sholat itu kita wajib membacakan ini wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati. Tapi banyak mereka yang tidak tahu apa itu ini wajahku. Kita hadapkan diri kepada Allah, inilah wajahku, kata Allah. Cuma mereka tidak paham itu dan susah untuk memberikan pemahaman seperti itu kepada mereka-mereka yang awam. Mereka akan mengatakan kita itu sesat. Sementara Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu adalah sandingan yang sejati, tidak bisa. Karena saya sudah pernah mengatakan di sini, Allah itu zat dan Muhammad itu sifat. Sifatnya sama dengan seperti apa yang dikatakan Bang Edis, bahwasanya Allah Bapa itu Bapa, Yesus itu firman. Mereka itu sama, satu. Begitu juga kami berasumsi bahwasanya, kami berpendapat dan kami mempercayai bahwasanya Muhammad itu firman Tuhan juga, sama seperti Yesus firman Tuhan di dalam umat Kristen. Begitu. Kan? Kan? Baik, kita kasih naik dulu ya. Ada Desa Banget, coba. Kita konfirmasi dulu ini. Apakah nanti ada lagi tuduhan-tuduhan bahwa ini settingan, ada konten menyamar gitu. Desa Banget. Ya, oke Pak, sebentar Bang. Desa Banget, Anda Muslim? Muslim. Oke, bagaimana Bang? Ini ada 2 saudara Anda, Aldi Setia, ada Syarif Bang. Mereka Muslim, mengakunya Muslim, tapi mereka sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Tuhannya orang Islam. Salah. Coba, apakah Anda meragukan bahwa mereka ini Muslim? Coba Anda tes dulu. Jangan-jangan mereka cuma mengaku-ngaku Islam. Jangan. Coba Bang Aldi. Kalau Muslim syahadatnya apa? Masih dibisukan Bang? Kalau syahadat saya mungkin berbeda dengan syahadat Abang ya. Oke. Tapi tak apalah, nggak apa-apa lah saya baca ya. Nggak apa-apa saya baca. Oke. Ya. Ya saya Muslim. Jadi begini kalau syahadat saya Bang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku sendiri kata Allah. Ya. Aku sendiri kata Allah. Oke. Datang lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kekasihku kata Allah. Itu syahadat saya. Kalau syahadat Abang saya tidak tahu seperti apa. Makanya Bang, di antara Allah dengan Muhammad, Bang, dia tak akan pernah terpisah. Karena dari asal kejadian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pernah terjadi asal kejadian Bang. Jadi Allah dengan Muhammad tak akan pernah terpisah. Maka inilah 2 kalimat syahadat saya Bang. Silakan. Saya sudah mengakui dia Muslim Bang? Sebentar. Anda sudah mengakui dia Muslim? Salah. Wah, kan tidak diakui Anda Muslim. Pemahaman dia tentang makna dari syahadat itu salah. Coba sekarang Syarif Bang, coba dites. Jangan-jangan dia juga Islam KTP atau Islam gabungan. Coba, Jajal. Enggak Bang Syarif. Kalau saya pemahaman syahadat saya hampir sama dengan Bang Aldi. Sepertinya begini. Karena kita bersyahadat itu kita menyaksikan. Coba tolong dibacakan tekstualnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Di saat kita mengucapkan itu, kita itu tidak boleh berbohong dengan diri kita sendiri. Karena apa? Benarkah engkau telah menyaksikan? Siapa yang bersaksi? Kita harus tahu itu. Jangan kita asal ngomong. Oh, sementang-mentang kita sudah bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, kita sudah Muslim. Belum tentu. Apakah Anda betul-betul telah menyaksikan? Karena kesaksian itu tidak bisa dipalsukan. Ibarat kita menjalankan sebuah perkara. Anda itu saksi loh. Saksi itu harus menyaksikan. Gitu. Itu seperti saya. Bang Syarif. Ya. Arti dari asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa?
Artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, cukup. Terus wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Objeknya ada dua apa satu? Objeknya ada dua apa satu? Benar. Lah, Objeknya kenapa dua. Anda menuhankan Muhammad? Karena dia firman Tuhan. Karena dia firman Tuhan. Meninggal. Sekarang begini. Sekarang saya balik bertanya kepada Abang. Sekarang saya balik bertanya kepada Abang Desa. Coba Abang bersaksi. Abang baca 2 kalimat syahadat. Oke. Pemahaman Anda masih Anda saja nggak mau bisa bersyahadat. Syahadat Anda berbelit-belit, berarti desa ini bukan muslim. Oke. Saya. Ayo. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, ya. Stop. Asyhadu Oke, anna betul. Muhammadur Rasulullah. Stop dulu. Dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Sekarang Ya, saya dan bertanya Muhammad kepada Abang Rasul Desa, Allah. kapan Abang menyaksikan Allah? Hah? Kapan Abang menyaksikan itu? Kapan? Sesuatu yang bersaksi itu Bang harus disaksikan Bang, tidak bisa tidak. Kapan Abang menyaksikan? Oke. Ya. Bang Syarif, ya. Paham Asmaul Husna enggak? Paham. Ya, coba. Nama-nama Allah. Coba. 99 nama Allah. Ya, coba. Bang Syarif, tolong jangan jangan sampai dikerjain sama orang ini. Tanyakan terus dulu sama dia orang. Jangan sampai dikerjain sama orang ini. Pertanyaan saya Abang belum jawab. Penyaksian itu dulu jawab. Penyaksian itu dulu. Bang Penyaksian Syarif, itu. Bang Syarif tadi, Bang Syarif tadi bertanya, apakah Anda pernah menyaksikan Allah? Iya, saya jawab iya. Kesaksian saya tentang Allah tidak harus melihat Allah secara maujud. Paham maujud ya? Paham. Secara langsung, zat. Maka saya menyaksikan Allah itu berdasarkan sifat-sifatnya. Benar. Top dulu saya tanya lagi. Maka pertanyaannya, zat itu apakah tidak bisa diperlihatkan atau bagaimana? Tunggu dulu. Zat itu apa tidak bisa diperlihatkan atau seperti apa? Silakan. Bang. Oke lah, si desa ini kayaknya belum. Silakan jawab. Oke, intinya begini, sudah terkonfirmasi bahwa mereka berdua muslim ya, dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Oke. Ya, Sebentar, terima kasih Bang Desa ya. Oke, jadi gimana nih pesan dari teman-teman berdua ya, dari Syarif dan juga dari Ali Setia. Kira-kira bagaimana cara menyadarkan saudara-saudara kalian sesama muslim bahwasanya mereka itu mempertuhan Muhammad. Bahkan Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu roh. Tapi karena dia takut sama jamaah, dia takut jadinya dia gelagapan. Ini gelagapan. Nah, ini video ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah roh. Nanti abis ini akan saya upload video Yusuf PI mengakui Muhammad itu adalah roh. Ya. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah roh, tapi kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jadi begini Bang, silakan. jadi begini Bang, pesan dari saya Bang ya. Karena saya tidak ingin lama-lama di sini Bang, hanya ingin ada satu pesanan kepada Abang. Saya pertama, pesanan saya minta tolong kepada Abang, bagi orang-orang yang tidak menuhankan Muhammad, tolong jangan lama-lama di atas ya. Yang pertama Bang, pesan saya. Karena apa Bang? Mereka tetap nanti pada ujung-ujungnya akan mempriming Abang sendiri. Karena mereka sebenarnya tidak tahu tentang Tuhan itu Bang. Jadi tolong jangan sampai seperti tadi orang yang ada janggutnya panjang itu, dia orang berbohong Bang, sangat-sangat berbohong dia orang. Ya, jadi tolong ini pesan dari saya Bang. Dan yang kedua Bang, bagi orang-orang yang tidak mempertuhankan Muhammad ini, dia termasuk bukan orang Islam Bang. Saya akan beritakan kepada Abang saat ini. Itu bukan Bang. Jadi Abang jangan lama-lama dengan orang-orang seperti itu Bang. Percuma. Dia sebenarnya orang itu tidak bertuhan Bang. Itu pesan dari saya.
Ya, sekian Bang. Oke, terima kasih Bang Aldi Setia. Saya turunkan ya. Terima kasih Bang Aldi Setia. Itu dia Muslim ya. Oke, mungkin Bang Syarif Bang. Silakan Bang. Bang Syarif. Bagaimana pesan Anda kepada saudara-saudara Muslim Anda yang belum sadar-sadar bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan di dalam agama Islam? Silakan. Pesan saya itu aja. Kalau memang Anda Muslim, pesan saya belajar. Dan karena belajar ini kita tidak ada batas usianya. Belajar itu kapan saja harus kita memperdalam ilmu ini. Sebab di situ yang Islam-Islam yang sebentar. tidak Dari logat-logatnya abang kayak orang Minangkabau. Benar, saya orang Minangkabau, orang Padang. Coba pakai bahasa Minang dulu Bang. Coba sampaikan kepada saudara-saudara orang Minang dalam bahasa Minang, coba. Silakan. Memang harus disampaikan dalam bahasa Minang, Bang Idis. Bukan, nanti di fitnahnya saya itu adalah Oten yang menyamar gitu. Supaya tidak ada fitnah itu, coba sampaikan dalam bahasa Minang. Bang Idis. Bagaimana? Di Padang itu udah banyak pelajaran yang seperti saya utarakan. Pelajaran tasawuf namanya Bang Edis. Pelajaran. Tapi sedikit bahasa Minang dulu Bang. Sedikit bahasa Minang coba. Oke. Untuk dusanak-dusanak kasadonyo, tolonglah Baraja. Sebab Baraja itu tidak ada batihnya. Dari ketek sampai tua, awak harus Baraja memahami apa yang dikatakan Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi pahamilah isinya dan maknanya. Terima kasih Bang Edis. Itu aja Bang Edis. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau ada Rizal Motor akan seru ini kalau ada Rizal Motor, tapi dia kayaknya udah lari nih. Waduh, sialan yang nanti artinya gini Bang Edis. Artinya gini, jangan hanya sekedar pandai membaca Al-Quran, tapi pahamilah maknanya. Kalau kita tidak bisa belajar, cari guru, cari mursid. Gitu Bang Edis maksudnya. Oke, coba ini ada Fikri Hidayat. Coba kita naikkan dulu ya. Fikri Hidayat. Karena banyak mereka ini cuma naik tapi membisu, tidak mampu berkata-kata apa-apa lagi ini. Halo Fikri Hidayat. Fikri Hidayat. Kan? Udah saya bilang kan, mereka datang tapi tidak punya kata-kata, membisu. Terdiam. Oh ya. Apa? Ya Fikri Hidayat, silakan nyalakan kamera Anda. Apa? Oke baiklah, kita turun ya. Nah, kayak gini, datang langsung nggak waras, menunjukkan ketidakwarasannya. Jadi silakan Bang pesannya. Jadi begini, dalam umat Muslim sendiri memang ajaran tasawuf ini memang tidak, maksudnya kurang diakui gitu, karena mereka selalu mengatakan kita itu sesat. Karena apa? Karena kita berbeda daripada mereka. Mereka hanya paham di syariatnya saja. Kalau kita kan ada 4 ilmu yang kita pelajari. Ibaratnya sebelum kita ke syariat, kita harus bermula dulu dengan hakikat, torikat, dan makrifat. Jadi di saat kita bertorikat, kita harus tahu jalan. Ibaratnya kita hidup, kita harus tahu jalan pulang. Kemana jalan pulang? Jalan pulang menuju Tuhan, kan gitu. Jadi setiap baiknya gini Bang, artinya maksud saya gini, artinya memang kita kan berbeda nih, Islam dan Kristen beda jelas. Cuman masalahnya begini, banyak orang-orang Islam yang awam ya, itu tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Sedangkan gurunya sendiri Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dan Anda juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Nah sementara banyak orang-orang Islam awam yang tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Betul ya? Ya, sebab kenapa? Karena Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Allah zat dan Muhammad sifat. Kan seperti saya bilang, karam zat itu dengan asin bisa dipisah tidak? Tidak bisa dipisah. Orang akan kenal bahwasanya yang asin itu pasti garam, dan orang akan kenal yang manis itu pasti gula. Begitu juga dengan Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad itu sesuatu zat dan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Dari awal mula kejadian, itu Allah dan Muhammad itu sudah terjadi. Itu pasalnya. Makanya Nabi Adam, waktu Adam diciptakan, begitu dia melihat, membuka mata, begitu setelah Allah meniupkan ruh kepada Adam. Karena apa? Di saat pembentukan tubuhnya sudah selesai dibuat dari tanah, maka Allah tiupkanlah rohku, kata Allah, bukan rohmu, rohku. Begitu Adam membuka mata, dia melihat
Allah dan Muhammad, maka disitulah persaksian yang awal mula terjadi karena Adam menyaksikan sendiri langsung antara Allah dan Muhammad. Tuh, Makanya dia jelas tuh. bersaksi. Nah, lihat itu Makanya dia muslim. bersaksi di situ. Oke, jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Setuju ya? Setuju. Mantap. Oke, terima kasih Bang Syafri. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Nampaknya muslim-muslim saya naikkan dari tadi, dia nggak berani diskusi dengan Anda. Atau coba saya kasih naik lagi satu muslim ya. Karena mau naik tapi kok tidak berani nih diskusi dengan Anda. Ini hanya diam-diam saja. Coba kita tes dulu ya. Ada Uwais Diki. Uwais Diki? Yap. Uwais Diki muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, bagaimana Uwais Diki? Apakah Anda setuju bahwa ini Syafri ini adalah seorang muslim? Jangan-jangan dia nanti bukan muslim. Coba Anda tes dulu. Silakan. Saya percaya muslim. Anda percaya dia muslim. Lalu bagaimana? Adakah Anda setuju bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan? Kalau saya sendiri, pendapat saya Muhammad sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, satu bilang Muhammad Tuhan. Jadi pernyataan Yusuf PI. Maaf ya Pak Syafri, saya berbicara tentang bukan tentang tasawuf ya, berbicara tentang syariat. Jadi pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Rob, itu sesat juga berarti ya? Wallahualam, saya belum mendalami tentang videonya seperti apa, kisahnya seperti apa. Oke lah, nanti kita akan upload. Masalahnya begini teman-teman, kalau saya upload di TikTok yang satunya di akun besar yang followersnya 100.000 itu selalu saja di take down sama TikTok. Saya tidak tahu kenapa ini take down terus ini video mengandung ujaran kebencian. Emang maunya Bang Edi seperti apa? Jadi ini saya pernah diskusi dengan Yusuf PI. Dan saya tanya, secara kaidah bahasa, apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia bilang betul. Karena arti Rob itu, ya, dia itu bisa pemimpin, pengatur, pemilik, tuan, Tuhan, itu arti Rob. Makanya secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rob. Bahkan orang APII, ya, biasa saya bilang punggawa lah, atau dia itu seorang yang sangat dikenal di APII, sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nih, sebentar ya, nih. Saya bukakan ya, nih. Bagaimana seorang anggota APII mengakui Muhammad itu adalah Rob. Nih ya, saya bukakan, saya putarkan nih ya. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Nah, sudah diakui Robnya orang Islam adalah Muhammad. Kata Rashid, kata Syafri, kata Yusuf PI. Begitu. Tapi kata saya tidak Bang. Kata saya itu tidak. kan Anda sendiri. Bukan Rob. Rob itu bahasa Arab. Rob itu adalah artinya Tuhanku gitu. Oke, baiklah. Jadi abang itu jangan mudah untuk apa namanya? Oke, Bang Syafri, saya turunkan dulu ya Bang Syafri ya. Islam gitu Bang. Abang itu memaksa. Oke Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Syafri. Selamat malam. Gimana Bang? Gimana Bang? Jangan suruh orang Islam yang menonton di sini itu memaksakan statement abang yang bilang abang Rob itu adalah Tuhan. Yang bilang tapi Muhammad itu adalah Rob, seperti itu. Oke, ini yang lawan diskusi saya bukan Muslim. Rashid bukan Muslim. Rashid bukan Muslim. Saya juga pemahaman. Abang coba tanya yang lain lagi selain dari orang dua tadi. Abang tanya lagi selain dua yang tadi. Rifa mengakui Muhammad itu adalah Mana Rob. video Rifa? Lu telat Anda ini. Jangan mengarang begitu Bang, jangan mengarang. Maksudnya jangan mengarang. Oke, bisa kamu panggilkan Rifa ke sini? Bisa. Bagaimana saya tidak punya apa-apa, tidak punya kontak dan lain sebagainya. Makanya kalian sudah mempercayakan bahwa Islam itu diwakili oleh orang-orang APII. Sebagai akidah orang Islam itu simpel aja sebenarnya. Muhammad itu adalah utusan
Satu Dan bilang Allah utusan, satu adalah bilang yang Rob. mengutus. Gimana sih? Simpelnya seperti itu. Ini Yusuf PI bilang Muhammad itu Rob, gimana? Karena persaksiannya tadi sudah jelas. Sekarang gini aja. Asyhadu an la ilaha illallah, Bang. Sekarang gini, kamu berani nggak naik ke tempatnya Yusuf PI bilang begini? Ustadz Yusuf, apa benar Ustadz Yusuf pernah bilang sama Edis TV bahwasanya Kalau Muhammad memang itu abang adalah Rob? begini aja bang, supaya abang lihat, tanyakan Ustadz Yusuf ke sini, coba supaya diskusinya lebih Masalahnya dia mendengar tidak juga. berani naik ke sini. Nggak berani. Aduh. Dia tidak Susah kalau berani gitu, Bang. naik kemari. Pokoknya udah gitulah, asyhadu an la Gini ilaha aja, illallah wa sampaikan asyhadu anna kepada Muhammadar Yusuf Rasulullah. Udah, PI nggak usah dibuat pusing supaya juga. dia berani naik kemari. Yusuf PI, benarkah? Tolong diklarifikasi. Benarkah Anda bilang bahwasanya secara kaidah bahasa Arab Muhammad itu adalah Rob? Dan dia sudah bilang Mana iya. ayatnya tentang Muhammad adalah Rob? Mana ayatnya bang? Aduh berat. Coba ada Al-Quran di situ ada nggak? Ada. Oke, coba bisa diambil. Bisa abang mendengarkan penjelasan saya? Aduh. Suruh ngambil Quran tidak mau. Takut saudara-saudara terbukti. Ada Al-Quran bisa mau baca Quran? Ada Quran saya, ada gampang. Oke, coba Quran bisa saya diambil banyak. sebentar. Silakan diambil. Silakan, saya tunggu yuk. Saya tunggu. Berat ini saudara-saudara ya. Coba. Oke, Mama Surat apa? Nuh. Sebentar, saya tanya. Surat Yusuf ayat 42, silakan dibuka. Iya, Mama Nuh, silakan nyalakan kamera Anda. Edis, kok bohong aja ya? Kameramu mana? Sebelum bicara kamera, silakan. Kamu jangan mengada-ngada Yusuf PI sama Baik. Wasit bilang Rob itu Nabi Muhammad. Oke, Enggak, itu coba kamu coba buka kameramu biar saya putarkan videonya. Enggak, aku lihat waktu itu, itu kamu dipotong. Coba nih ya, kau dengarkan saja nih. Kesaksian palsu kan Bang Edi? Sebentar, Banyak dengarkan, kesaksian dengarkan, palsu, dengarkan. Bang Edi. Itu orang cerita itu Bang. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Ya. Sudah diakui. Agama apa yang robnya adalah mayat? Kata Yusuf, kami. Agama apa? Agama Islam. Gimana? Oke baik, karena kamu tidak menyalakan kamera, saya taruh di bawah. Kamu sudah malu jadi orang Islam, ngapain? Nah, silakan. Buka surat Yusuf ayat 42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan. Ya, tungguin. Nanti kalau saya jelaskan tolong dengarkan, Bang. Ya, silakan. Sabar. Terima kasih teman-teman yang kasih gift ya. Teman-teman yang kasih gift, saya ucapkan terima kasih. Silakan. Yang ini 42. Ya. Silakan dibacakan. Terjemahannya mana itu? Hah? Terjemahannya mana? Lah, emang Anda ngerti gitu kalau baca nggak ada terjemahannya? Oh ada, sini ya, silakan. Ada di pinggir, Bang. Ada, ya silakan Ada yuk. nih. Aduh, ini apa? Silakan dibacakan terjemahannya. Saya baca Arabnya apa bahasa? Oke, baca Arabnya dulu. Silakan baca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Oke, Robbihi di situ artinya apa? Bukan Robbihi, Robbika. Ya, Robbika di situ apa artinya? Robbi itu Tuhan. Coba baca Arab, baca terjemahannya. Terjemahannya baca. Lihat ya, terjemahannya. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah kepadaku kepada Tuhanmu, bukan Tuhan di sini. Tuhanmu, coba. Tuhanmu atau Tuhanmu? Maka setan menjadikan dia lupa Tuhanmu untuk atau Tuhanmu di situ? menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap jalan dalam penjara beberapa tahun lamanya. Oke, jadi di situ ada Robbika, ada Robbihi, betul? Robbika bukan Robbihi. Iya, ada Robbika, ada Robbihi, di situ ada dua. Coba dibaca lagi. Mana Robbihinya dua? Coba dibaca Arabnya lagi, baca Arabnya, baca Arabnya.
Baca Arabnya. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih itu ya. Oke, Robihi. Ada Robihi ya. Maka setan menjadikan Sebentar. dia... Ada Robihi nggak di situ? Ada. Oke, ada Robihi. Satu, apa diterjemahkan apa itu Robihi itu? Di dalam terjemahannya. Coba saya lihat dulu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya. Tuhannya atau kalau tuannya? Tuhannya atau tuannya? Hah? Tuhannya. Mana coba besarin terjemahannya, Tuhannya atau tuannya? Coba. Kalau di bahasa Arab itu Rob itu Tuhan, Bang. Coba dibaca di terjemahan itu. Tuhannya atau tuannya, coba. Di sini tuannya tulisnya, tapi saya mengartikan Tuhannya. Oke. Robbihi itu artinya tuannya, betul. Sebagai tuanmu, karena Rob di sini merujuk kepada raja Mesir itu, kepada seseorang yang mengatur, yang mengendalikan, yang menguasai tanah Mesir itu. Nah, jadi saya tanya sama Yusuf PI, kalau begitu pengertian Rob itu apa sebenarnya? Pengertian Rob itu menurut Yusuf PI adalah seseorang yang mengendalikan, mengatur, ya, memiliki sesuatu. Nah, saya tanya sama dia. Lalu Yusuf PI, coba kameramu balik dulu ke sini. Mana? Kameramu ke sini. Mana kameramu? Udah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Nah, begini. Nah, lalu sebentar. Yusuf PI bilang, saya tanya sama Yusuf, Ustadz Yusuf, ya, saya bilang, lalu posisi Muhammad itu di dalam agama Islam itu bukankah dia seorang pengatur? Bukankah dia itu seorang pemimpin? Dijawab, betul. Secara kaidah bahasa Arab, memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam. Makanya dia bilang Muhammad itu Rob. Tapi ketika saya tanya lebih detail langsung off. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang off. Makanya saya tanya, kalau begitu nanti di alam kubur ditanya Yusuf, man Rabbuka? Siapa Robmu? Langsung jadi Allah. Muhammad kemana? Muhammad sudah pensiun jadi Rob katanya. Yang masuk akal kami itu. Kami nggak begitu. Apakah Muhammad pensiun dia menjadi Rob di tengah-tengah umat Muslim? Kan gini, kalau mengenai tadi kata Abang pertanyaan kubur, man Rabbuka, pertanyaan bukan satu doang kan? Wama imamuka, wama kiblatuka. Ya, saya tanya Robnya saja. Oke, sebentar kan dulu. begitu. Sebelum ke situ, Bang. Berarti Anda sudah setuju dengan Yusuf PI bahwa Muhammad itu Rob? Ya, monggo kalau Abang mau setuju. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau saya tanya dulu. Enggak, apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob? Karena gini Bang, memahaminya Al-Quran itu jangan karena dulu. Saya tanya dulu, iya atau tidak? Apakah ini Muhammad ceritanya itu bukan satu ayat, ini ceritanya panjang Rob? Ini. Kisah Nabi Yusuf itu panjang ceritanya Bang. Berat, jadi jangan kita langsung ambil ayat terakhir. Kalau Anda tidak menjawab, saya kasih muslim yang lain. Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Yusuf PI bahwa sesuai dengan surat Yusuf ayat 42? Saya tidak setuju tentang jawaban PA. Setuju. Berarti dia sesat. Itu tidak setuju yang saya harapkan. Itu tidak begitu. Berarti Yusufnya PA berarti? PA bukan PA lagi. PA. Yusuf PI. Anda sudah dibilang Yusuf PA. Berarti Yusuf PI PA ya? Betul, berarti Yusuf PI PA ya? Iya, makanya mengartikannya termasuk Abang sebenarnya. Nah, Yusuf PI dari awal sampai selesai. Oke. Selamat malam. Kita pahami. Karena Anda sudah mengatakan Yusuf PI PA, silakan Anda datang ke channelnya dan Anda berdebat dengan dia. Selamat malam. Saya pengennya di sini sama Abang.
Aduh. Ini Yusufei sudah mengakui Muhammad itu Rob. Sudah diakui, tapi gelagapan dia. Oke, Muhammad Rob, Allah Rob. Berarti ada berapa Rob? Wah, gelagapan dia. Lucu banget waktu itu videonya. Seperti tenggelam dalam air dia. Kalau bahasa Belandanya itu mogap. Oh, mogap. Itu mogap itu namanya bahasa Belandanya. Mogap. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Al-Fatih. Kita kasih naik ada Muhammad Al-Fatih. Ya, selamat malam Muhammad Al-Fatih. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Oke, dia tidak nyambung-nyambung, kita turunkan ya. Kita turunkan, kita kasih naik ada Nanang Rano. Nanang Rano. Ya, ada 11.000 orang ya teman-teman menonton ya. Silakan Bang Nanang. Bang Nanang, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Nanang. Tidak boleh menurunkan ya. Tidak boleh memute ya. Oke. Saya nggak pernah membisukan, Bang. Giliran. Oke, Bang. Anda sudah setuju Anda bahwa tadi silakan, menyebut silakan. Nabi Muhammad Tuhan. Yusufei yang bilang, ya bukan kan? saya. Dia siapa? Berarti dia itu sesat. siapa? Berarti dia sesat. Bukan segala pemimpin kami, bukan segala panutan kami. Sesat lagi kau Kenapa Yusufei. kau memaksakan? Yusufei sesat lagi. Sebentar Bang, saya mendukung Anda ini. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Sebentar dulu. Menanya sama Yusufei, kamu. lihat nih, seorang Muslim sudah mengakui bahwa Anda sesat. Karena Anda mengatakan Kamu tidak bahwa mengerti, Muhammad itu Edis. adalah Rob. Kamu tidak mengerti. Yusufei. Jadi giliran saya ngomong. Silakan. Giliran saya ngomong ya. Silakan Bang, silakan. Kamu jangan menurunkan, jangan memute. Silakan. Kamu tidak mengerti tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, paham tidak? Hah? Asal muasal diciptakan Tuhan itu ialah Nur Muhammad, makhluk pertama. Dari Nur Muhammad itulah Bapak sekalian ruh. Adam itu Bapak sekalian jasad. Kamu tidak paham, itu pelajaran tasawuf. Bukan Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad itu muhadas, baru. Sama dengan Yesus baru. Makanya kami tidak percaya Yesus itu Tuhan. Berarti Nur Muhammad itu adalah siapa? Nah, belajar kau ke agama ke orang yang memang. Iya, saya mau tasawuf. belajar dulu lah. Saya mau Kamu belajar masuk dulu, Islam Bang. dulu. Saya mau belajar dulu. Saya mau Saatnya belajar. masuk Islam. Jangan sirik. Coba saya mau belajar jangan menyebut dulu. makhluk itu Tuhan. Saya mau belajar dulu. Syaratnya Berarti gampang. Nur Muhammad itu belajar. Tuhan. Nah, bodoh kamu ini. Waduh, berat Nur Muhammad itu saudara-saudara. bukan Tuhan. Tapi dia menciptakan. Ya. Tapi dia menciptakan. Nah, makhluk itu makhluk. Katanya tadi Bukan Nur Nabi Muhammad Muhammad, Nur menciptakan. Nah, karena telingamu tuli. Coba. Kamu belajar yang benar biar kamu Sebentar, mengerti Nur tentang Muhammad Nur itu tadi menciptakan nggak? Wahai penonton, ada orang ngomong gitu. Kamu Sebentar, yang mencret, kamu dengar. tipu-tipu. Nur Muhammad Meladani menciptakannya anak atau kecil tidak? kau. Nur Muhammad itu makhluk, dengar. Menciptakan Dengar, nggak? Makhluk. Bukan, Nur Muhammad itu makhluk. Tadi katanya Nur Muhammad kamu menciptakan. kamu tulis. Oh, coba. Penonton Dia- tuh. Yang menciptakan Nah. siapa? Menciptakannya tetap Allah tuh, paham Oke, tidak? Makanya Allah kami menciptakan tidak percaya Yesus Tuhan. Allah menciptakan Nur. Makhluk pertama diciptakan Tuhan ialah Nur Muhammad. Itu Oke, di pelajaran mana tasawuf, ayatnya? karena kamu membawa Ayatnya ke di mana? Muhammad. Ayatnya di mana? Tidak ada di Serehat. Tidak itu ada ilmunya ilmu ayatnya. khusus. Oke, kalau tidak ada ayatnya, saya Lebih ucapkan tidak masuk selamat akal tinggal. lagi menuhankan bayi. Ayo. Ya udah tidur aja Anda. Saya tanya, di mana Allah menciptakan Nur Muhammad? Nggak ada ayatnya. Berarti bagusan Anda tidur, bagusan saya dengerin Yusufei. Karena ketika Yusufei kalau ngomong ada dalilnya, ada ayatnya. Kalau Muhammad itu adalah Rob. Dalilnya berangkat daripada surat Yusuf ayat ke-42. Kata Rob di situ ditujukan kepada seorang manusia. Kenapa seorang manusia menjadi Robnya? Karena manusia tersebut mengatur, memimpin orang tersebut. Makanya dia disebut sebagai Robnya. Nah,
Rifa juga yang kalian jago-jagokan itu juga mengakui Muhammad itu adalah Rob. Rifa mengakui itu. Berangkat daripada ketika kalian berdoa, Robbayani Soghiro katanya. Itu penjelasan Rifa. Nah, kata Robbayani Soghiro itu adalah pemeliharaku, ya, yang menguasaiku, yang mengatur hidupku, kata dia. Jadi Rob itu artinya adalah seseorang yang memelihara, mengatur, ya, memimpin sesuatu. Nah, saya tanya, kalau begitu Muhammad dalam agama Islam Rob juga? Iya, kata dia, Muhammad itu juga Rob, kata Rifa. Tapi pemirsa, ketika saya tanya pemirsa, apakah Allah Rob? Ya. Apakah Muhammad Rob? Ya. Ada berapa Rob? Macet. Langsung macet, teman-teman, macet. Makanya kadang-kadang tombol Muhammad Rob itu sama Uncupe dimatikan. Makanya kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Begitu ya. Yuk. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan. Sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah, tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.